Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Isnaini Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif ilmiah penyelesaian konflik sosial keagamaan. Nah, untuk itu selamat menyimak. Perkembangan sosiologi dunia awalnya dikenal dalam studi dari Chicago School pada tahun 1910 sampai 1940. Di sini menggunakan metode-metode partisipan, observation, terus kedua in-depth interview, dan ketiga personal dokumen. Jauh sebelum keilmuan sosial mendapatkan posisinya, maka kedudukan keilmuan dipegang oleh pakar rasional, yaitu oleh Plato. Plato itu mempertimbangkan keilmuan terus berpedoman objektif melalui serangkaian data valid dengan perhitungan angka statistik. Tetapi, karena kian problematika kondisi kehidupan ternyata angka statistik tidak mampu menganalisa dan memberikan solusinya, maka muncullah sekelompok ilmuwan empirisme dipimpin mulanya oleh Aristoteles yang mampu menantikan kemunculan ilmu sosial bagi kehidupan, berawal dari mengisi kekosongan dari kajian rasionalisme, mendorong empirisme bersifat subjektif untuk lebih melihat sesuatu secara mendalam, pada akhirnya problema masyarakat mendapat solusi penyelesaiannya. Sosiologi membicarakan urgensi dalam kehidupan manusia, kemiskinan di pedesaan, otonomi daerah, proses demokrasi, pendidikan masyarakat, disiplin hukum, jaminan hidup selayaknya, konflik, dan hal remeh-temeh lainnya. Sosiologi dakwah menjadi kegiatan setiap manusia untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi sebuah larangan Sang Pencipta. Kondisi tersebut mengarahkan manusia pada keteraturan sosial, nantinya menjadi dambaan manusia di kehidupan. Agama melalui proses dakwah selama ini menjadi jalan keluar bagi setiap orang beragama. Tatkala dakwah mengalami problematika berdampak pada terpecah belah manusia dari tingkat lokal, regional, sampai dengan internasional. Itu menandakan keutuhan umat beragama sekalipun terdapat ancaman. Solusi keteraturan sosial dengan mencetuskan keilmuan dampingan bersama yang disebut dengan sosiologi dakwah. Keilmuan tersebut akan memadukan ketiga keilmuan yang telah mendapat pengakuannya, yaitu sosiologi, ilmu dakwah, dan ilmu komunikasi. Gambaran lapisan keilmuan sosiologi dakwah: sosiologi menjadi inti keilmuan, ilmu dakwah menjadi keilmuan lapisan penguat, dan ilmu komunikasi menjadi keilmuan penyeimbangnya. Ilmu dakwah sebagai sisi penguatan. Ontologi ilmu dakwah itu mengarahkan kepada rentangan sejarah nubuwah kenabian, menyampaikan sesuatu yang menjadi petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi umat muslim sejak dahulu hingga kini. Bisa ditelusuri dari surat An-Nahl ayat 89. Kemudian perihal epistemologinya, ilmu dakwah bisa ditemukan penjelasannya dalam surat Al-Isra ayat 35 dan sampai 36, mengungkapkan bahwa melalui proses empirisnya manusia menemukan apa kebaikan di dunia ini. Dan pada aksiologinya, ilmu dakwah menjadi keilmuan mesti dipedomani setiap manusia melanjutkan misi penebar perdamaian dan berkasih sayang kepada sesamanya. Ternyata semua disiplin ilmu sosial itu dapat membantu pengembangan ilmu dakwah. Komunikasi sebagai sistem penyeimbangannya. Melalui ilmu komunikasi yang diaplikasikan secara benar akan mampu mencegah dan menghilangkan konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa, antar ras, demi membina kesatuan dan persatuan umat manusia penghuni bumi. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhannya, dalam perkembangannya, sosiologi yang mengarahkan manusia pada situasi dan kondisi kesejahteraan menjadi hal penting dalam berkehidupan. Manusia berkehidupan dalam berbagai sendi kehidupan, sosial, politik, hukum, budaya, dan agama, jika saja menemukan problema diskriminasi, marginalisasi, dan alienasi, maka sudah barang tentu akan mencari keilmuan pendamping demi menemukan kesejahteraan.
Untuk saat ini, hanya sosiologi menjadi kajian yang tepat mengusahakan kesejahteraan umat manusia, seperti halnya dakwah menjadi kegiatan setiap manusia penebar perdamaian dan berbagi kasih sayang tidak luput dari problematikanya. Oleh sebab itu, dakwah yang kini menjadi keilmuan dakwah perlu kiranya bersama sosiologi untuk menjawab dakwah yang terkadang sulit dijalankan umat manusia. Pondasi ketiga keilmuan itu sosiologi, ilmu dakwah, dan ilmu komunikasi. Inilah menurut penulis sebagai keilmuan alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah sosial dan keagamaan dalam masyarakat dengan tawaran keilmuan sosiologi dakwah. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak. Semoga ilmunya dapat dimengerti dan juga bermanfaat. Di sini saya akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.